Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Video ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada tahap pertama, yaitu coaching untuk pra-observasi, pada kesempatan ini saya akan mengcoaching rekan sejawat saya, yaitu Ibu Deli Sartika. Ibu Deli, mohon untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Sartika. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Batanghari Leko dan saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, terima kasih Ibu. Maaf, apakah Ibu Deli ada waktu sebelumnya? Ya Bu, kebetulan sekarang kita baru saja menyelesaikan penilaian akhir semester. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu Deli. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol, di mana nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu. Tetapi sebelum saya observasi atau kunjungan kelas, langkah yang pertama adalah pra-observasi. Pada kegiatan ini saya ingin bertanya jawab sedikit dan juga melihat kesiapan Ibu Deli dalam merancang pembelajaran di kelas nanti. Tujuannya adalah membantu Ibu Deli dalam menggali potensi yang ada pada diri Ibu, murid-murid juga, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat observasi di kelas? Baik Ibu, tujuan yang akan dicapai adalah mengidentifikasi perilaku jujur dan menepati janji, serta menyimpulkan hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Oke, baik. Jadi kalau saya pahami ada 2 Ibu ya. Yang pertama adalah murid dapat mengidentifikasi perilaku jujur dan menepati janji, dan yang kedua adalah murid dapat menyimpulkan hikmah dari perilaku jujur dan menepati janji. Lalu pertanyaan kedua Ibu, bagaimana pembelajaran Bu Deli sebelumnya pada materi ini dan kira-kira pengembangan seperti apa yang akan Ibu Deli lakukan ke depannya? Pada pembelajaran sebelumnya, saya sudah menyampaikan materi dengan menggunakan PPT atau PowerPoint. Namun saat dilakukan penilaian, masih banyak murid yang nilainya berada di bawah nilai KKM. Oke, kira-kira kenapa nih Bu Deli? Kok masih banyak murid yang nilainya belum seperti yang diharapkan Ibu? Ya. Karena saya cuma menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut, sehingga murid belum terlalu aktif, sehingga pembelajaran belum berpusat pada murid, dan mungkin saya akan atau harus berinovasi lagi dengan pembelajaran saya untuk membuat murid menjadi lebih mudah dan paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, selain itu ada lagi kah Ibu Deli? Kira-kira pengembangan apa lagi akan Ibu Deli lakukan? Nah, itulah Bu. Ketika saya hanya menggunakan PPT dan hasilnya belum sesuai seperti yang diharapkan saya karena kurang maksimal. Jadi saya berpikir saya ingin membuat media ajar yang lain agar murid-murid dengan gaya belajar kinestetik juga dapat diakomodir kebutuhan belajarnya dan dapat menyerap materi dengan lebih baik. Jadi rencana saya ingin membuat EPP berdiferensiasi, Bu, ya. Selain dengan PPT, saya akan membuat media ajar yang interaktif mengenai sifat jujur dan menepati janji, dan saya juga akan mengintegrasikan video ya nantinya untuk murid dengan gaya belajar melalui audio visual. Oke, jadi yang saya tangkap dari pernyataan Bu Deli tadi akan merancang pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi ya Bu, dan tentunya akan berbeda dengan pembelajaran Bu Deli sebelumnya. Dan itu adalah pengembangan Bu Deli ya. Selanjutnya untuk pengembangan yang akan Bu Deli lakukan ini nanti, kira-kira adakah strategi yang akan Ibu terapkan nanti, atau rencana seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut? Untuk kedepannya ya Bu ya. Iya. Ya, jadi rencana saya yaitu saya akan membuat media ajar yang sesuai dengan topik dan membuat PPT, serta juga membuat LKPD. Dan nanti saya saat proses pembelajaran murid akan belajar dengan berkelompok, dan juga saya akan menayangkan video agar murid lebih mudah memahami mengenai materi sifat jujur dan menepati janji tersebut. Oh, jadi boleh saya simpulkan Bu Deli akan merancang pembelajaran di kelas yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Begitu ya Bu? Ya, benar sekali Ibu. Saya ingin mengakomodir kebutuhan belajar murid terutama pada gaya belajar mereka, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin pada saat saya menggunakan PPT nanti,
itu hanya untuk anak yang memiliki gaya belajar visual, sedangkan mereka dengan gaya belajar audio dan kinestetik menjadi cepat bosan sehingga mereka kurang menangkap dan memahami materi. Jadi untuk auditori saya akan menayangkan video sehingga selain mereka melihat, mereka juga mendengar materi dengan menarik sesuai kinestetik. Saya membuat media ajar yang akan membuat murid aktif bergerak dalam membangun pengetahuan mengenai materi sifat jujur tersebut dan menepati janji. Oke, jadi pembelajaran Bu Deli ini sudah berpusat kepada murid ya Bu. Iya. Semua gaya belajar tercover dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Deli rancang nanti. Bagus sekali loh Bu Deli. Kemudian dalam merencanakan pembelajaran ini, kira-kira akankah Ibu Deli melibatkan pihak lain atau rekan-rekan sejawat lain, atau akan seperti apa nih Bu? Jadi nantinya saya meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, terutama guru PAI, untuk memilih video yang mana yang tepat atau dari YouTube untuk saya sampaikan pada siswa nanti, karena masukan dari rekan sesama guru PAI akan membuat saya lebih yakin bahwa video tersebut akan tepat guna saat di kelas nanti. Oke, jadi Bu Deli akan berkolaborasi dengan rekan sesama guru PAI. Iya. Nah, agar pembelajaran Ibu Deli selalu berkembang ke depannya, Bu Deli kan harus melakukan refleksi diri. Kira-kira refleksi yang bagaimana yang akan Ibu Deli lakukan? Untuk kedepannya ya Bu ya. Iya. Jadi menurut saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini Bu. Jadi saya bisa merefleksikan diri, kira-kira proses pembelajaran saya itu kurangnya di mana. Jadi saya mendapatkan umpan balik agar lebih berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran saya saat di kelas kedepannya nanti. Oke, jadi menurut Ibu Deli dengan adanya supervisi ini akan menjadi refleksi bagi Ibu, karena kan sebenarnya supervisi itu membantu kita ya Bu dalam rangka meningkatkan kompetensi. Dengan supervisi kita melibatkan orang lain, melihat kelebihan dan kekurangan kita, sehingga proses pembelajaran kita akan terus berkembang ke arah yang lebih baik, dan pembelajaran yang kita harapkan berpihak dan berpusat kepada murid akan tercapai. Iya, betul sekali. Dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, saya sudah tidak sabar lagi loh Bu mau lihat bagaimana sih nanti saat observasi di kelas. Rencananya kapan Ibu kita akan observasi di kelas? Rencananya karena kita sekarang sedang melaksanakan penilaian akhir semester ya Bu. Iya. Jadi akan saya terapkan di insya Allah di bulan Januari nanti. Setelah kita masuk sekolah pas saat semester genap nanti, itu sesuai dengan jadwal mengajar saya, yaitu di minggu awal masuk sekolah. Oke. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu sekitar tanggal 13 Januari tahun 2023. Oh iya, jadi setelah liburan ya Bu ya. Iya. Minggu pertama semester depan bulan Januari, hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023. Iya. Insya Allah saya bisa. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti akan berjalan lancar, tidak ada halangan, dan harapan Bu Deli dan harapan kita semua akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Deli atas waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Deli. Kita akan lanjutkan kegiatan ini pada tahap observasi. Iya Bu, terima kasih. Oke, maka assalamualaikum ya Bu Deli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan, aku mulai pelajaran aku baiknya berdoa. Berdoa mulai. Adinda Putri Ayu Ningtyas hadir. Latifah Nurjini Ramben. Ahmad Gibran Aldi Inayat Angger Dwi Okta. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelumnya apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah.
tentang iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada Qadar dan qadar. apa nak qadar dan qadar kemarin? Qadar dan qadar. Qadar itu apa kemarin? Qadar dan qadar. Coba katakan dulu. Ya, Parisa. Qadar dan qadar merupakan satu kesatuan. Qadar merupakan ketentuan kehendak dan kemauan Allah SWT. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah SWT. Kita masuki pelajaran hari ini yaitu apa kata Ibu kemarin? Jujur dan menepati janji. Jujur dan menepati janji. Oke ya. Jujur adalah berkata dengan benar dan sesuai dengan kenyataan. Ya. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Lawan dari kata jujur itu berkata dusta. Jadi kalau tidak jujur berarti dia berdusta. Jadi jujur itu apa yang dikatakan itulah yang sebenar. Video yang saya ya. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, coba perhatikan. Oke, mana dari tayangan video tadi yang dapat diambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari kelompok 1 ingin menyimpulkan apa isi dari video tadi. Jujur adalah sifat yang dimiliki seorang senantiasa berpijak pada kebenaran. Satu lagi nak. Ayo, satu lagi. Ini, Sally. Simpulkan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, jujur adalah kepentingan bagi kita. ya. Jujur tidak merugikan kita berbuat baik kepada orang. Ya, terus? Ya, baik, aku sebelum pesan ibunya tadi, apa namanya? Kata ibunya harus jadi orang yang jujur. Ya, dah. Jadi si Budi tadi walaupun ada apa namanya iming-iming, misalnya kata kawannya tadi, oh ambil saja uangnya, ya dah. Itu tidak menggugah hati si Budi tadi, sehingga si Budi tadi pada akhirnya mengembalikan dompet tersebut, ya dah. Dan di mata apa namanya melaksanakan apa yang dikatakan dinasihati oleh ibunya, ya. Oke, baik nak, selanjutnya tentang ini. Silakan kalian baca. Baca. Jujur dan sepotong kayu. Ini cerita. Nah, ini ya, ini judulnya kisah pemuda yang jujur dan sepotong kayu. Oke. Pada zaman Bani Israel, hiduplah pemuda yang mulia sifatnya. Ia jujur dan juga menepati janji. Suatu ketika, ia tidak punya uang dan harus meminjam pada seorang. Ia pun meminjam uang pada seorang yang tidak ia kenal di sebuah pulau. Kalian sudah menyimak dari cerita, baik cerita 1 maupun cerita yang 2, ya. Yaitu video yang pertama tadi, ya. Oke, sekarang ibu ada LKPD, silakan kalian kerjakan tugas ini dari tayangan cerita sama video tadi, ya.
silakan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan cerita tentang kejujuran seorang pemuda dan sosok kayu dan kejujuran anak balia. Seorang pemuda dan sepotong kayu. Seorang yang berhenti di pulau ingin meminjam uang 1.000 dinar kepada pemuda lain. Seorang pemuda itu meminjamkanlah uang 1.000 dinar kepada pemuda tersebut. Apa yang dikatakan itulah yang sebenar. Surat Al-Ahzab ya, tentang yang artinya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar, jujur atau benar. Itu ya. Mau ditanyakan mengenai perilaku jujur dan menepati janji. Coba ibu tanya dulu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Bentuk-bentuk kejujuran. Oke. Pertanyaan Chelsea. Oke. Alisa. Jujur ada dua, yaitu jujur perkataan dan jujur perbuatan. Iya, bagus. Jadi yang kedua, jujur dalam perbuatan. Oke, ya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Ya, Alisa. Hikmah berlaku itu. Nah, yang ini ya, hikmah perilaku jujur. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini dari ibu hari ini. Jadi satu orang lagi ya, minta penyimpulan dari materi. Ayo, penyimpulan. Ya, Perkataan. ya, terus. Jujur dalam perkataan adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak merugikan, tidak mendapatkan keuntungan dari sifat munafik dan manipulatif. Yang harus sama ya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Oke ya, sampai di sini dulu. Silakan kalian pelajari untuk materi selanjutnya yaitu implementasi sifat jujur ya dan menepati janji. Oke, itu untuk materi kita minggu depan. Jangan lupa dipelajari di rumah ya tentang implementasi sifat jujur dan menepati janji. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ya, nanti kita diskusi lagi ya. Ibu Amiri, kita tutup dulu dengan melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ibu Amiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Berjumpa lagi bersama saya Omi Abria Oktarianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesin Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh rekan guru sama mengajar di sekolah saya, yaitu Ibu Deli Sartika. Dan kemarin saya telah melakukan observasi di kelas Ibu Deli. Terima kasih ya Bu Deli telah diberikan kesempatan untuk saya ikut mengamati pembelajaran di kelas Ibu Deli, yaitu kelas 9B. Baik, tahapan ini adalah tahapan coaching pasca observasi. Apa tujuan dari tahapan ini adalah ini untuk sama-sama kita bisa berefleksi mengenai kendala, hambatan, dan juga hal-hal positif yang sudah kita lakukan, yang sudah Bu Deli lakukan selama pembelajaran di kelas. Nah, kalaupun masih ada kendala dan hambatan, kita akan merancang bagaimana ya, tindak lanjut dan pengembangan berikutnya. Saya minta waktunya ya Bu Deli. Baik, yang pertanyaan saya yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin dengan segala persiapan yang sudah Ibu Deli lakukan, kira-kira nih perasaan Ibu Deli sekarang bagaimana? Perasaan saya sangat lega Bu. Ya. Karena walaupun pada awalnya
pada proses pembelajaran saya merasa gugup, tapi alhamdulillah proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Oke, ya. Jadi alhamdulillah Bu ya sudah tenang kalau Iya, sekarang ya. sekarang sudah tenang. Baik. Jadi menurut Ibu, apakah pembelajaran yang kemarin sudah Ibu Deli lakukan itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan di awal? Untuk tahapannya sudah berjalan semua ya Bu ya. Yang terlibat murid-murid sudah terlibat dalam proses pembelajaran dan murid-murid tersebut sudah sangat senang saya tampilkan, baik itu video pembelajarannya maupun ada cerita yang saya tampilkan ya Bu ya. Mereka sangat senang dan prosesnya sudah terrealisasi. Baik, ya kemarin juga saya sudah mengamati Bu ya, semua tahapan sudah ada kegiatan awal, ini dan kegiatan pendukung. Murid-murid juga sudah berani untuk mau presentasi ke depan ya Bu ya. Iya, Oke, sudah mau aktif mengikuti pembelajaran. Nah, jadi dari hasil pembelajaran kemarin, kalau menurut Bu Deli masih ada tidak kendala atau kesulitan yang Ibu alami? Tentunya saya rasa masih ada ya Bu ya, karena target saya adalah mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengakomodir gaya belajar pada murid. Tetapi dalam proses pembelajaran itu masih ada anak yang dalam proses pembelajaran itu mereka asik sendiri. Iya. Maksudnya ada yang sambil bermain, bercanda ya, yang di kelas itu masih ada ya Mas. Masih ada Saya rasa seperti itu. Itu belum nyambung ke materi ya? Ya, belum. Ya, masih Baik, ada. jadi masih ada nih tantangannya Bu ya. Iya. Oke, jadi anak-anak ini masih ada kok yang mereka tuh bergerak sesukanya tanpa memperhatikan materi pembelajaran. Ya, jadi minatnya itu belum ke pembelajaran Bu ya. Baik. Sambil istilahnya itu sambil bermain. Bermain, masih ada, iya. Jadi kalau menurut Ibu situasi seperti ini kenapa nih Bu? Mungkin proses pembelajaran itu yang saya kembangkan itu mungkin dalam kegiatan pembelajaran itu misalnya untuk selanjutnya saya menampilkan sejenis video misalnya lebih ini lagi Ya, lebih berinovasi Mm, lagi iya. ya. Oke. Jadi anak-anak itu tidak hanya yang menonton atau tidak hanya mendengar saja, namun anak-anak yang bergerak ini bisa juga ikut melaksanakan walaupun mereka bergerak misalnya noleh ke teman yang sebelahnya, tetapi dia masih memperhatikan materi yang kita ajarkan di saat proses pembelajaran. Karena anak-anak ini kan mereka senang sekali bergerak ya, senang sekali main-main. Tapi main-mainnya ini kok bukan belajar. Iya. Jadi bagaimana Ibu bisa mengakomodir anak-anak yang kinestetik seperti ini untuk juga ikut belajar melalui pergerakan-pergerakan mereka, Bu ya. Oke, jadi kedepannya Ibu Deli ini akan mengembangkan pembelajaran juga yang mengakomodir kebutuhan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik seperti itu. Ya. Oke, Itu kurang lebih. jadi kira-kira nih, bagaimana pengembangannya untuk rencana mengembangkan murid-murid yang punya gaya belajar kinestetik ini? Ya, saya tahu kira-kira murid ini suka bermain ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menayangkan pada proses pembelajarannya, saya akan mungkin menayangkan misalnya video, misalnya terus gaya belajarnya sambil ada bermain game misalnya. Game Bu ya. Jenis game seperti itu. Oke, baik. Dengan menampilkan gaya belajar sambil melaksanakan permainan, ada permainan, ada game, terus saya akan menanyakan ke rekan sejawat saya, misalnya ada teman-teman guru yang lain yang telah melaksanakan game sebelumnya ya, yang sebelumnya saya lakukan. Nah, mungkin saya akan menanyakan yang kepada game sejawat. ya, game seperti apa yang Diminati murid iya. Jadi di kelas Ibu ini kan semua gaya belajar ada anak audio, ada anak visual, ada anak kinestetik. Audio bisa melihat mendengar video ya. Yang kinestetik melalui cerita yang Ibu tampilkan, gambar-gambar dari cerita itu. Nah, yang anak kinestetik ini bisa Ibu kembangkan dengan game tadi Bu ya. Oke, jadi integrasi antara materi dengan permainan. Anak senang namun tetap belajar, gitu ya. Walaupun ada sejenis sambil bermain. Oke, menarik sekali Bu. Oke, jadi Ibu Deli ini bagus sekali ya pengembangannya. Kira-kira
kapan ya akan Ibu Deli mulai untuk mengintegrasikan game ini dalam dalam pembelajaran Pembelajaran Ibu? ya. Ya, mungkin saya akan mulai pada pertemuan selanjutnya Ibu. Pertemuan selanjutnya ya Iya, sudah mulai ya. iya, Oke. iya. Jadi dengan dahulu bekerja sama dengan anak sejawat yang lain Bu ya. Ya, ya, dengan mencari berbagai referensi, ya dari PMM, udah itu misalnya dari channel-channel YouTube, Oke. ya, mungkin dari situ di pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan game itu. Baik, saya harap nanti pembelajarannya akan lebih berkualitas, anak-anak akan lebih senang, tidak ada lagi anak yang tidak memperhatikan, Iya, dia semuanya bermain tapi sambil Sambil belajar. belajar, Ya, benar sekali. Oke. Ya Bu, jadi saya sudah mendengar bagaimana kita dari hasil supervisi kemarin dan sudah tahu apa dari kendala yang ada, bagaimana rencana pengembangan Bu Deli ke depannya. Baik, jadi kalau dari kegiatan supervisi kita ini, kira-kira apa nih? Adakah tanggapan dari Bu Deli pribadi dari kegiatan supervisi? Ya Bu, ada, semoga kita ke depannya dengan adanya seperti ini akan coaching ya Bu ya, ya mungkin dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran selanjutnya. Baik, iya. Jadi memang melalui supervisi ini sangat penting Bu ya Iya. untuk kita. Dari sini kan kita bisa merefleksikan diri bahwa dalam pembelajaran ada hambatan, ada hal-hal positif kekuatan Iya. kita juga yang di sini nampak timbul. Dari yang kekuatan ini bisa kita berdayakan lagi, dari yang hambatan kita bisa cari solusinya. Ya. Dan kedepannya pembelajaran yang berdampak dan berpihak pada murid itu akan terwujud. Baik, Ibu. Terima kasih sekali untuk waktu yang sudah Ibu sediakan. Ya, semoga pembelajaran kita semuanya semakin berkualitas ke depannya dan anak-anak semakin merdeka dalam belajar. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.